Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi dengan kita di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini masih melanjutkan cerita kita yang berjudul Permainan Sang Iblis. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Baiklah sahabat horor, langsung saja kita lanjutkan cerita berikutnya. Maka sekarang tinggallah mereka bertiga, sang penyair, sang penari, dan tentu saja sang penjaga makam. Dipaksa menerima kenyataan bahwa mereka akan segera mati. Ditambah teori liar si penyair bahwa sebenarnya tidak ada iblis. Si penari yang lelah fisik dan mentalnya memilih untuk beristirahat di rumah sang penjaga makam yang hanya berjarak beberapa langkah. Ia tak memiliki cukup keberanian untuk menyaksikan pemakaman si pelukis. Kakinya berjalan lemah ke arah pintu dan membukanya dengan perlahan. Kemudian ia duduk di sofa ruang tamu. Tapi ada yang aneh. Hidungnya mencium sesuatu. Bau apa ini? Pikirnya dalam hati. Bau busuk yang menyengat indera penciuman ini berasal dari sebuah ruangan. Bukannya si penari bertindak tidak sopan di rumah orang lain, tapi wajar baginya untuk merasa curiga setelah mengalami berbagai peristiwa pembunuhan. Meski sempat bimbang dan ragu, ia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu ruangan tersebut dengan sangat perlahan. Sesaat setelah pintu dibuka, ada bau busuk yang sangat menyengat. Tangannya refleks menutup hidung dan mulut. Matanya terbelalak kaget melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Si penari seketika mendadak mual. Tubuhnya gemetaran dengan hebat. Ruangan itu ternyata dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung di dinding, bagaikan hiasan. Mayat-mayat yang tampaknya sudah diawetkan itu dipajang dan didandani layaknya boneka. Dinding kanan kiri, bahkan atas, semua dipenuhi oleh mayat. Ada mayat si gadis muda, kesatria, pendeta, dan mayat penduduk lainnya. Kaki si penari mendadak lemas, tidak kuat melihat pemandangan di hadapannya. Ia pun lalu terjatuh ke lantai. Dan dengan ketakutan, ia berteriak sekuat tenaga. Teriakannya yang menggema terdengar keluar. Si penyair dan penggali makam yang khawatir langsung berlari melesat ke arah sumber suara. Begitu sampai di sana, si penari yang ketakutan menangis gemetaran. Dan si penyair yang baru saja sampai juga tidak mempercayai apa yang ia lihat sekarang. Ia hanya berlutut di samping si penari, mencoba menenangkannya meskipun ia juga sama terkejutnya.
Orang gila mana yang mengoleksi mayat sebagai hiasan? Si penyair pun berucap. Dalam pikiran mereka berdua, sungguh aneh pemandangan yang mereka lihat itu. Sementara si penggali makam hanya berdiri diam menatap mereka dengan tatapan kosong. Kemudian dia tertawa dan menyeringai. "Ah, gawat, aku ketahuan ya." Sambil tertawa lantang, si penjaga makam menatap mereka yang ketakutan. "Kau dasar gila kau. Kau pikir mayat adalah hiasan?" ucap si penyair dengan marah. Orang yang sudah mati itu seharusnya dikuburkan dengan layak, bukan digantung seperti hiasan. "Kalau iya, kenapa?" jawab si penjaga makam dengan entengnya. Di saat-saat seperti ini, ia masih bisa tersenyum. Si penari yang tidak terima dengan perbuatan tak bermolar ini lalu berkata, "Sungguh menjijikkan. Ini sangat tidak manusiawi tahu. Kau pasti pengikut ajaran sekte sesat ya?" Dengan tatapan polos, si penjaga makam menjawab dengan wajah tanpa berdosa, "Benarkah? Oh, ayolah. Aku hanya berpikap profesional kok. Tugasku adalah mencintai dan merawat orang yang sudah mati kan? Apa yang salah dengan itu?" Karena kesal, si penyair langsung memegang pisau dan menodongkannya. "Tentu saja salah. Perbuatanmu yang menjijikan ini sudah menyerupai iblis." Tanpa bergeming sedikit pun, si penjaga makam malah tersenyum manis dan menjawab dengan santai, "Kenapa aku tidak diperbolehkan untuk mencintai mayat-mayat ini? Lagi pula dulunya mereka manusia juga kan? Sudah cukup. Berhentilah beralasan, dasar iblis." Si penari langsung mengambil skop di sampingnya dan memukul si penjaga makam. Ia mencoba untuk menghindar dari serangan. Namun sayang, keberuntungan tak akan pernah memihak iblis terkutuk sepertinya. Pada akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri akibat terkena pukulan skop dari si penari. Mereka yang tadinya bertiga kini telah mengungkap iblis yang bersembunyi setelah sekian lama. Akhirnya permainan gila ini selesai dengan menyisakan 2 orang. Mereka berdua menatap ke arah sang iblis yang tak sadarkan diri dengan tatapan marah dan benci. Sekarang mereka dapat membalas perbuatannya. Dan sesuai rencana awal penghukuman, tubuh si penggali makam diikat pada batang pohon dan akan dibakar hidup-hidup. Si penyair cukup kesulitan untuk mengikat tubuhnya pada batang pohon, karena sekarang mereka hanya tersisa 2 orang saja. Dengan bantuan seadanya, si penari pun mengumpulkan kayu bakar dan air suci. Akhirnya permainan ini pun selesai. Meski hanya tersisa 2 orang saja, tapi mereka dapat membawa cahaya harapan dan mengusir kehancuran. Iblis terkutuk itu juga akan dihukum untuk membayar dosa-dosanya. Memang benar, Tuhan selalu menjawab doa mereka dengan cara yang berbeda. "Oh Tuhan, maafkanlah kami yang telah berprasangka buruk padamu," ucap si penyair.
Mereka yang tadinya putus asa dan hampir keluar dari jalan keimanan kembali bersyukur. Tuhan mereka memanglah Maha Pengampun. Doa mereka selama ini memang terjawab, namun dengan cara yang berbeda. Kini desa itu kembali mendapatkan cahaya rahmat. Dengan tatapan benci, si penari hanya melihat penghukuman iblis itu dari kejauhan. Bahkan saat dibakar hidup-hidup pun, si penjaga makam sama sekali tidak berteriak kesakitan. Sungguh iblis yang mengerikan. Tak lupa mereka juga merapalkan doa-doa, memohon perlindungan. Setidaknya sekarang mereka berdua selamat. Beberapa hari kemudian, ketika matahari mulai terbenam, bersamaan dengan langit yang mulai berwarna orange kemerahan, dan setelah proses penghukuman itu terjadi, kini hanya menyisakan sisa-sisa api yang belum padam. Warna langit dan api itu menjadi sangat serupa. Si penyair dan si penari hanya menyaksikan dalam diam. Minumlah, setidaknya kita harus merayakan kemenangan, ucap si penyair sambil menyodorkan jus apel. Si penari pun tersenyum dan meminumnya. Aku senang karena akhirnya iblis itu musnah. Sekarang kita bisa bernapas lega, kata si penari. Malam ini pun mereka berdua menghabiskan waktu dengan merayakan kemenangan, saling tertawa dan bercanda bersama. Akhirnya mereka bebas dari jeratan permainan sang iblis. Meski hanya tersisa berdua, setidaknya mereka dapat hidup bahagia dan tenang mulai sekarang. Namun sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Setelah menghabiskan jus apel yang diberikan si penyair, si penari pun merasa aneh. Tenggorokannya terasa terbakar dengan hebat. Lalu beberapa saat kemudian ia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Seketika itu tubuhnya terasa sangat sakit. Organ dalamnya seperti dibakar. Tubuhnya yang mungkin diracuni tak sanggup menahan rasa sakit. Si penari pun langsung terjatuh lemas. Tubuhnya yang tumbang segera ditahan oleh si penyair yang sigap menangkapnya. Apa yang terjadi? Ucapnya dengan lirih di pangkuan si penyair. Seketika mata si penyair berubah menjadi merah darah. Lebih tepatnya berubah menyerupai mata iblis. Di saat itu si penari sadar bahwa ia telah ditipu. Iblis itu tersenyum sadis ke arah si penari, dan dengan tatapan kasihan ia pun berkata, "Jangan khawatir, sekarang kau bisa beristirahat dengan tenang. Kau sayang sekali." Si penari tak dapat menyelesaikan ucapannya karena kondisinya sekarat, ditambah tenggorokannya yang mungkin terluka parah karena racun. Ia hanya bisa menatap si penyair dengan tatapan tak percaya. Ekspresinya menggambarkan rasa terhianati dan amarah. Ekspresi yang dinantikan oleh sang iblis.
iblis terkutuk dalam wujud si penyair hanya tertawa terbahak-bahak menatap si penari. Sejak awal, Tuhan tak pernah berniat untuk menyelamatkan kalian. Kalian makhluk panah. Pada akhirnya berakhir tertipu oleh permainanku. Sungguh menyenangkan. Sekarang tidurlah dengan nyenyak, mimpilah yang indah. Sambil tertawa. Terima kasih atas hiburannya wahai manusia. Tapi sayang sekali, dalam permainanku tidak ada yang diselamatkan. Semuanya harus mati, ucap si penyair. Atau lebih tepatnya sang iblis. Ia menari-nari kegirangan sambil tertawa senang. Permainan kali ini sangat-sangat menghiburnya. Untuk kesekian kalinya manusia ditipu oleh iblis lagi. Dan pada akhirnya Tuhan benar-benar telah meninggalkan mereka. Doa-doa dan usaha mereka tak pernah tersampaikan. Yang tersisa hanyalah tipu daya dan siksaan sang iblis yang bermain dengan mereka. Tak ada satupun dari mereka yang selamat dari permainan gila ini. Sang iblis yang masih merasuki tubuh si penyair pun mulai tertawa jahat. Ia sengaja berjalan melompat-lompat hingga kakinya terpeleset dan jatuh dari tangga. Tubuhnya yang berguling-guling mengakibatkan patah tulang. Dan lehernya tanpa sengaja tertusuk ujung payung yang runcing, seketika mengakibatkan pendarahan. Si penyair yang sudah terbebas dari pengaruh iblis hanya bisa mengerang kesakitan. Tubuhnya mengalami banyak patah tulang, ditambah pendarahan di leher akibat tertusuk. Cepat atau lambat, ia pasti akan mati kehabisan darah. Si penyair yang mengetahui takdirnya hanya bisa meneteskan air mata dan berdoa, mengharapkan keselamatan. Namun sayang, dalam permainan sang iblis, semua orang harus mati. Sang iblis tertawa dan berkata, "Sudah kubilang kan, tidak akan ada yang selamat jika kalian durhaka dan menjauhi Tuhan kalian." Sambil tertawa lantang. Demikianlah sahabat kisah kita di malam ini, dan berakhir pula kisah permainan sang iblis ini. Tetap nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Catatan Horor. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.